Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Irene Purwito. Mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau berikan kami kesehatan yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Pesan-pesan apa yang rindu Engkau sampaikan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan menyertai. Dan urapilah Tuhan anak-Mu Irene ini, agar sungguh yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal dari Engkau. Dan biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu turun atas anak-anak yang mendengarkan firman hari ini. Tema Tuhan hari ini adalah pengampunan dari sudut Allah. Jadi kita harus lihat pengampunan dari sudut Allah itu yang seperti apa. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya orang yang mengampuni adalah orang yang sabar, orang yang mengasihi. Itulah ketaatan, karena Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus serupa dan segambar dengan Kristus. Alasan lain dari mengapa kita harus mengampuni adalah ada riset yang menyatakan bahwa pengampunan dapat menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, ya, dari luka batin, dari kepahitan hidupmu. Karena di dalam Alkitab banyak sekali dikatakan kalau kita harus mengampuni, Tuhan Yesus pun akan mengampuni semua orang yang sedang menyalibkan Dia. Kita lihat Tuhan Yesus ada ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus saja mengampuni kepada orang-orang yang sedang menyalibkan Dia. Itu ajaran Tuhan Yesus kepada setiap anak-anaknya seperti kita-kita ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan itu, tempatnya Tuhan ada di kerajaan surga, hidup di dalam kekekalan Bapa di surga. Karena itu, Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Tuhan katakan demikian. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita mengampuni, perintah. Kalau kita diperintahkan, kita harus melakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Supaya kita mengampuni satu dengan yang lain. Artinya, bagaimana kita di dalam keluarga kita? Sudah dilakukan gak perintah Tuhan ini? Jadi di dalam keluarga dulu, kita harus saling mengampuni. Atau belum sama sekali? Apa sih sebenarnya pengampunan itu? Kita lihat ayatnya, Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang yang berdosa itu, yang bersalah kepada kamu, Bapakmu juga tidak akan, Bapak di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, kedosaanmu. Jadi pengampunan adalah pilihan di dalam hidup kita. Pilihan. Karena pengampunan artinya
menyerahkan diri pada perintah Tuhan. Kita harus berjuang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang berdosa kepada kita, orang yang menyakiti hati kita, orang yang mengecewakan kita. Dan ini akan menjadi peperangan di dalam hidupmu, karena banyak orang yang sulit mengampuni kalau sedang disakiti. Maka dikatakan untuk mau mengampuni itu adalah sebuah pilihan kita, free will di dalam Tuhan. Antara kamu mau mengampuni atau tidak mengampuni. Tuhan juga selalu mengingatkan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Kita lihat firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami. Kita harus mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya ini kalau gak bisa mengampuni orang, saya gak berani doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami Tuhan perintahkan supaya kita ini mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni orang lain adalah proses penyembuhan yang luar biasa di dalam hidupku dan di dalam hidup saudara. Karena ketika kita melepaskan pengampunan kepada seseorang yang menyakiti hati kita, kita sudah menghilangkan hutang kita. Demi kepentinganmu, pengampunan artinya sedang melindungi hidupmu, sedang melindungi keluargamu. Keluargamu tidak akan rusak. Usaha dan pekerjaanmu juga tidak dirusak. Karena setelah kamu melakukan pengampunan, yang mendapatkan keuntungan besar adalah dirimu sendiri. Sehat, tidak ada yang rusak, dan itu akan membuat perjalanan hidupmu bersama Tuhan akan lebih sukses. Tuhan katakan sangat jelas, akan lebih berhasil dan beruntung. Lihat ayatnya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saya akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Artinya kita sukses di dalam kehidupan ketika kita melakukan pengampunan yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Ini adalah topik yang sangat penting di dalam salah satu firman Tuhan yang ada di Matius 18 ayat 23-35. Dijelaskan tentang seorang hamba yang sudah diampuni, tetapi hamba tersebut tidak mau mengampuni sesamanya. Wow. Maka Matius 18 ayat 32, saya tekankan di tempat ini, dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, orang yang tidak mengampuni hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Kalau kita tidak mengampuni, kita dikatakan oleh raja, oleh Tuhan, kita adalah seorang hamba yang jahat. Matius 18:35. Maka Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Renungkan firman ini, penting sekali. Garis bawahin ini, betapa Matius 18:35, Bapak yang di surga pun tidak mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni. Kalian pikir Tuhan
Tuhan bicara seperti ini. Serius, gak bercanda. Kemarahan adalah racun karena tidak mau mengampuni. Akan sangat mempengaruhi hidupmu. Akan amat sangat racun ini mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi keluarga kita. Karena yang didengarkan di keluarga negatif. Peperangan, berantem. Tidak ada kedamaian. Hancur yang ada. Orang yang tidak mengampuni. Mau mengampuni akan dikirim orang yang tidak mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni akan dikirim kepada kuasa iblis. Ini mudah untuk dicerna. Jadi sebaiknya mari kita belajar mengampuni dan bahkan harus mengampuni. Karena dalam pengampunan mengandung perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan menghalangi. Artinya gini, kalau kita tidak mengampuni, ya, pengampunan itu kan mengandung perintah Allah. Jadi kalau kita tidak mengampuni, itu akan ada penghalang. Pertumbuhan imanmu akan terhalang. Tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah sama sekali. Itulah halangannya. Tidak mengampuni juga akan menghambat kesuksesanmu. Sekali lagi, tidak mengampuni itu akan menghambat kesuksesanmu. Engkau tidak akan berhasil dan beruntung. Karena itu merusak hidupmu, pikiranmu, tubuhmu, keluargamu, usahamu. Kita lihat dalam Injil Markus 11 ayat 22 sampai 26. Yesus menjawab. Artinya Tuhan yang berbicara langsung kepada mereka. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan kuberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Banyak sekali orang yang gak tahu bahwa Roma 3 ayat 23 Tuhan katakan banyak, semua orang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Jadi kita semua orang itu berdosa. Jadi sebaiknya kita belajar untuk mengampuni. Dan iman yang seperti ini harus dimiliki orang-orang Kristen. Harus dimiliki iman yang seperti ini. Ya, orang-orang Kristen harus memiliki iman yang seperti ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan sangat serius. Dia sedang tidak bercanda akan hal-hal pengampunan. Kalau kamu tidak mengampuni, pasti ada di dalam neraka. Karena tidak mau mengampuni. Karena Bapa di surga pun juga tidak mengampuni. Perintah Yesus dalam Matius 18:23 tentang pengampunan itu berbunyi, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7. Tidak ada perkataan Tuhan yang setajam ini. Diperingatkan oleh Tuhan. Pengampunan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Luar biasa. Sangat jelas. Jadi perkataan Tuhan ini ya sangat tajam.
Tuhan gak pernah berkata yang setajam ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa renungan untuk pengampunan ini penting, supaya saudara dan saya hidupnya berhasil dan berubah, tidak merusak kehidupan keluarga, tidak merusak pekerjaan dan usaha. Perhatikan renungan hari ini, kita lihat kalau yang gak sukses, yang ada masalah, yang ada persoalan, yang gak beres-beres, coba ingat, masih ada yang belum diampuni atau belum. Demikianlah renungan saya yang saya bagikan hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.